Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Wali Ahmad dari PENS dari kelas 1 D3 Teknik Informatika A dengan NRP 12 atau NRP lengkapnya bisa dilihat di sini. Di sini saya akan melakukan praktikum 8 tentang manajemen file. Di sini saya akan langsung lanjut saja ke percobaannya. Nah, untuk percobaan yang pertama di sini ada percobaannya namanya izin akses. Langsung saja saya lakukan percobaan yang pertama, melihat identitas diri melalui etc passwd atau etc group ya. Informasi apa yang akan ditampilkan. Oke, saya langsung saja coba. Nah, ternyata di sini sepertinya langsung menampilkan UID dan juga ada grup ID, grup GID dan grup ya. Ada beberapa informasi di sini. Lalu saya langsung coba menggunakan perintah yang grep user saya box user mau etc atau passwd. Saya coba langsung enter. Dan di sini muncul kalau nggak salah ini tuh dari ini ya, dari Finger ya, dari Finger saya lab pemrograman ini. Di sini muncul Finger ya, dan ini juga sama seperti yang atas, sepertinya ini tuh UID dan itu GID yang ini ya. Muncul informasi seperti itu. Lalu di sini apa ini? Grab nomor grup, etc group. Lalu kita coba ya, kita coba pakai grab. Lalu nomor grupnya, sepertinya nomor grup itu dapat dari yang ini, yang 1000 ini. Grab 1000. Saya coba saja etc group. Saya enter dan ada username saya. Berarti saya ada di grup 1000 gitu ya, sepertinya. Karena ada ini kita pakai grab ya untuk mencari. Lalu untuk yang nomor 2, memeriksa directory home. Di sini kita disuruh memeriksa directory home terlebih dahulu. Di sini kita langsung gunakan ls-ld untuk tampilan long ya, long, dan ini menampilkan informasi lengkap ya. Ini home usernya vbox user. Sebenarnya kalau nggak pakai home vbox user ini masih bisa ya, karena kita kan lagi di home. Nah, muncul seperti ini ya. Lalu apa ini? Mengubah izin akses. Untuk praktikum selanjutnya di sini ada percobaan untuk mengubah izin akses menggunakan semot. Perhatikan izin akses setiap perubahan. Oke, kita langsung saja coba mungkin ya. Bentar. Nah, di sini ada perintah untuk touch, tapi sebelumnya saya ls dulu, saya cek apakah ada filenya f1, f2, f3. Ternyata tidak ada ya di sini. Berarti kita touch itu membuat file baru, touch f1, f2, f3. Lalu saya langsung enter, lalu ls-l untuk keterangan lengkap. Ya, di sini sudah muncul f1, f2, f3. Lalu di sini kita disuruh menggunakan chmod plus u plus x f1. Ya, di sini itu digunakan untuk mengubah izin akses ya kalau chmod itu, tapi dengan menggunakan simbolik. Berarti kita itu bisa apa itu executable ya kalau plus x itu. Kalau u itu user, u itu untuk user, plus x ini itu untuk executable. Kita mengubah izin dari f1 ya di sini. Lalu saya coba chmod u plus x f1. Kalau kita lihat di sini izin awalnya seperti ini ya, rw minus r 1 bla bla bla. Di sini saya coba. Lalu saya langsung coba lagi ls-l f1. Untuk mengecek f1 saja secara lengkap kita gunakan -l.
Coba ya, di sini kalau kita lihat izinnya sudah berganti ya, dari tadi kan read write read write read, di sini mengganti jadi read write executable read write read ya. Bisa seperti itu ya. Ini executable ini muncul karena kita pakai plus x tadi ya. Lalu kita coba juga yang ini Sehamot apa itu, langsung saya seperti ini pakai history saja jadi lebih cepat. G sama dengan W F1 ya. Kalau G itu berarti groups ya, kita itu groups, kita mengubah izin akses groupsnya versi yang groups. Kalau tadi kan U itu user, kalau G itu groups. Group sama dengan W berarti disamakan dengan hak write nya ya. Kita langsung coba saja, lalu langsung coba seperti tadi ls-lf1 untuk menampilkan secara lengkap. Nah, ini muncul seperti ini ya. Jadi ini kan tadi ada RWX RW, sekarang jadi RWX dipisah RW WR bla bla bla. Seperti ini. Oke, saya langsung lanjut ke yang ini, yang selanjutnya. Mod O. Kalau itu O itu apa? Kalau tadi kan U itu kan user, G itu group, berarti O itu other. Berarti selain user dan group, berarti orang lain ya di sini. Mungkin. Langsung saya coba O minus R. Kalau minus itu dikurangi, berarti kita meremove dari other. Ini tuh hak read, berarti harusnya nanti di sini R yang sebelah sini ini akan hilang ya. Coba saja, kita coba saja. Lalu ls minus l, nah benar ya, R yang sebelah sini itu tadi kan ada R seperti ini. Nah sekarang hilang karena ordernya, karena izin ordernya kita cabut, kita minus R ya, seperti itu. Langsung lanjut. Kalau AX berarti A itu all ya, semuanya berarti kan tadi kan U itu user, G itu group, O itu other, kalau A itu all, semuanya kita set dengan executable di file 2 ya, seperti itu bacanya. Kalau saya bacanya seperti itu. Chmod berarti ubah izin akses, A itu semua kita ubah jadi executable pada file F2. Langsung saja saya coba chmod. Di sini itu value-nya apa tadi, A sama dengan X. Kalau yang sini itu F2. Saya enter, lalu coba ls. Kalau pakai history saja biar lebih cepat. Nah, F2 ls-l kita tampilkan secara lengkap. Nah, semuanya menjadi executable. Jadi x saja, tidak ada seperti tadi. Seperti tadi kan ada mana yang file 2 F2 ya. F2 ini pada awalnya itu RWR, sekarang jadi XXX karena kita pakai yang al ya. Jadi di sini itu user, yang sebelah paling kiri ini user, yang tengah ini group, yang kanan ini order. Kalau kita pakai A berarti semuanya R. Oke. Langsung lanjut, apa ini? U plus X. Berarti ini tuh kita mengubah izin akses. U itu dari user, kita tambahi executable, lalu groupnya kita kurangi R, kita kurangi izin readnya, lalu yang order kita set dengan W, kita samakan ya. Berarti kita coba langsung saja chmod yang ini ya. Ini filenya kita ganti F3, lalu di sini itu U plus X, koma ya, kita pakai koma, G minus R, koma, O sama dengan W. Itu F3, saya enter, lalu apa ya? Oh iya, kita ls F3. Nah, akan jadi seperti ini. Ya, untuk yang izin untuk user
user kita tambahin X jadi executable seperti ini, muncul X di yang paling kiri seperti yang sudah saya bilang tadi ya, paling kiri itu user, dan yang group ya atau yang tengah ini kita minus R. Kalau kita cek tadi pas filenya baru dibuat F3 yang ini, dia itu ada R-nya di tengah ini. Jadi tandanya pada awalnya itu ada hak read ya di group ini, dan kita ambil di perintah ini hak read-nya itu kita rampas ya, jadi dia gak bisa nge-read lagi, dia itu bisa nge-write ya. Dan yang O sama dengan W berarti hak ordernya. Tadi kan pas awal hak ordernya itu R ya, kita set ordernya sama dengan W, berarti kita R-nya tadi diganti dengan W saja. Nah, jadi hasilnya di sini RWX WW. Ya, seperti itu. Lalu coba apa ini? Nah, kalau yang tadi kan kita pakai huruf-huruf ya, GW, O, R, A, bla 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 seperti ini. Nah, kalau yang bawah ini kita itu pakai kode. Sebenarnya sama saja sih hasilnya mungkin ya. Kita coba langsung saja chmod 751 F1. Oh, ini kita semuanya dulu ya. Kita coba semuanya dulu. 624. Aduh, chmod ya, chmod untuk F2 624 624 seperti ini. Saya enter, lalu untuk F3 di sini saya set 430. Nah, hasilnya seperti apa? Kita langsung ls minus R secara lengkap ya, biar nggak terlalu banyak yang muncul, kita tulis nama filenya saja, F1, F2, F3. Saya enter, nah muncul seperti ini. Nah, berarti dari 751 ini itu menghasilkan 7 ya. Kalau di sini itu di total 7, kalau ini itu 5. Oh, benar. Ya, 751. Di sini itu 751. Hasilnya seperti ini. Kita itu punya hak read, write, execute, dan read ya. Lalu di sini ada X, cuma executable aja untuk yang group, dan untuk yang apa ini order ya, ini ordernya itu jadi X. Ya seperti itu. Kalau 624 itu jadi seperti ini, jadi RW, WR. Kalau yang 430 jadi hanya bisa read dan write execute di ini di group ya. Seperti itu. Selanjutnya untuk mengganti kepemilikan digunakan perintah chown untuk masuk ke root untuk mengganti kepemilikan tersebut. Berarti di sini kita disuruh masuk ke root dulu ya. Kalau ke root itu berarti kita pakai su root atau kita bisa su ini ya, su garis miring root ya. Di sini kita disuruh masukin password seperti ini. Nah, ini tandanya kita sedang berada di root ya. Kalau muncul seperti ini ada tanda seperti pagar ya. Kalau tidak root kan kita ada tanda dolar ya. Kita masuk ke root, lalu kita disuruh menampilkan, oh enggak, kita membelokkan output dari halo ke F1 ya. Kita intinya ngisi F1 dengan halo. Berarti echo halo F1 seperti ini ya. Coba kita cek F1 nya apakah sudah ada teksnya. Nah, kalau di sini kita lihat di sini ada teksnya ya. Oh, di sini F3 nya ada gambar gembok. Tadi itu kita ubah aksesnya ya, jadi kita itu tidak bisa membuka itu. Bentar. Nah, lalu selanjutnya ls-l F1. Di sini itu digunakan untuk menampilkan ya ls-l F1 itu sama seperti tadi ya, ls-l S1. Nah, kita lihat itu pada awalnya pemiliknya ya ini sepertinya itu Vbox user atau saya usernya. Lalu kita coba pakai chown itu change owner ya, untuk mengubah kepemilikan dari suatu file ya. Berarti kita coba langsung chown user baru itu tamu mungkin ya, user saya ada satunya itu tamu F1 seperti ini ya.
lalu saya enter, lalu saya coba ls-lf1. Nah ternyata kepemilikannya tadi pada awalnya itu VBox user ya, atau user yang sedang saya pakai sekarang berganti menjadi tamu. Oke. Nah selanjutnya ubahlah izin akses home directory user student pada root sehingga user baru student apa ini pada grup dapat mengakses home directory user. Hal ini dimaksudkan agar file F1 yang diubah kepemilikannya dapat diakses user baru. Perubahan izin akses home directory user hanya dapat dilakukan pada root. Home user, oh berarti kita itu disuruh mengubah akses directory pada home user ya. Sehingga user baru atau user lainnya itu bisa mengaksesnya ya, yang satu grup itu bisa mengakses home directory seperti itu ya. Coba langsung saja saya praktekkan. Saya mod g plus rwx, maksudnya itu pada grup ya, change mode itu atau apa itu perubahan izin pada grup, kita tambahkan rwx atau read, write, dan execute. Lalu ini tujuannya itu home ya, home usernya itu saya VBox user yang ini ya, VBox user ya seperti ini. Lalu saya enter, lalu ls-l atau home ls untuk menampilkan izin akses dari home nya ya, ini sepertinya kita lihat dulu home. Nah ini ya, kalau yang tamu ya ini yang nggak kita ubah ya, yang tamu ini nggak kita ubah, dia itu defaultnya seperti ini, drwxr atau directory read write x bla 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 seperti ini. Nah kalau yang VBox user ini sudah kita ubah tadi menggunakan yang plus ini ya, g plus apa tadi, g plus rwx. Nah munculnya seperti ini, yang di grup itu ada plus rwx ya. Langsung saya coba exit ya, kita disuruh keluar dari super user, kita disuruh keluar dari root, lalu cobalah untuk substitute user ke user baru. Oh berarti kita disuruh pindah user. Coba su tamu ya, di sini seperti ini, lalu password kita masukkan ya, sudah beralih ke tamu. Lalu di sini kita disuruh mengecek directory F1 yaitu file F1 ls-l f1. Nah ternyata kita bisa mengakses, padahal nanti ini kan punya VBox user ya, dia itu ini kepemilikannya udah kita ganti tapi tadi ya menjadi punya kita, jadi dia itu bisa muncul kalau kita ls-l tadi ya, ada yang mengganti ini chown ya, chown F1. Kalau F2 gimana? Minus L, ls minus L, F2. Nah masih bisa, meskipun dia itu punya si VBox user masih bisa kita akses. Kenapa? Karena tadi home-nya si VBox user ini sudah kita ubah, jadi kita bisa mengaksesnya. Oke. Terus di sini apa ini? Cat F1. Coba ya. Cat F1 berarti kita menampilkan F1 ya. Halo. Ya, muncul seperti itu ya. Exit. Lalu apa ini? Mengubah grup dengan cara dengan perintah change group. Oh kita ternyata bisa mengubah grup ya. Kalau change group kita pakai chgrp itu bisa pindah grup. Berarti kita cek dulu grep ya, grep root. Kok root? Oh kita ngecek grupnya root ya, grup. Nah root itu grup 0 ya, ini grup apa? Ini ya grup ya, sepertinya grup 0 ya. Iya sepertinya 0 atau enggak. X ini apa? Executable. Apa ini? Mengubah grup, lalu coba ini grab order
RTC group ya, tidak ada ya, masih kosong. Lalu coba su kita tampilkan ya, su kita itu pindah itu, kita masuk ke root pakai su ya, lalu kita change group root F1, lalu coba tampilkan F1. Nah ternyata grupnya itu sudah pindah ke root ya. Berarti tadi yang ini kan tadi kan ada dua ya, ada yang pertama dan yang kedua. Ini di sini ada tampilannya. Berarti yang pertama itu kepemilikan dari user ya, di sini kepemilikannya user tamu. Kalau yang dua ini tuh grup ya, grupnya sekarang dia masuk grup ke root karena kita pakai change group seperti itu ya. Lalu coba change grup baru F3. Grup baru seperti apa maksudnya? Kita grup random, grup baru kita isi apa? Saya tidak tahu ya. Root, kita isi root kah? F3 ls-l F3. Nah dia pindah ke root lagi ya, sepertinya bebas ya karena di sini nggak ada perintah disuruh grup apa ya, jadi saya masukkan root saja. Lalu kita exit kembali ke user biasa. Lalu ini terakhir ya, percobaan 2 user mask, kita menentukan izin akses awal pada file atau directory yang dibuat. Oh berarti kita bisa ubah izin akses awal. Jadi tadi kan kita bikin file ya, kita bikin file yang pakai touch, mana yang touch ya, touch F1 F2 F3. Nah dia itu ada defaultnya, default saat kita baru bikin ini. Nah dia itu ada defaultnya. Nah defaultnya itu pada awalnya seperti ini, rw read to write ya, untuk user itu read to write, untuk group itu read to write, untuk order itu read saja. Lalu coba ya kita menggunakan umask ya, kalau di sini keterangannya seperti itu, umask itu mengubah defaultnya ya. Touch my file dulu, touch my file, lalu ls-l my file, lalu melihat nilai umask, coba umask 0002. Nah maksudnya seperti apa ya? Modifikasi nilai umask 02. Oh ini tuh seperti ini ya. Kalau yang 7 itu apa? 7 itu execute kah? Execute. Kalau 0 itu tidak ada gitu kah? Coba ya, saya coba dulu ya. Saya agak lupa soalnya udah lama ya ini pelajarannya. Umask 027, enter. Nah tadi yang 0002 sekarang jadi 027. Coba touch file underscore baru, touch, kita bikin file baru lagi, touch file underscore baru, make dir, kita bikin direction dulu my dir, tapi sepertinya udah ada ya my dir ya. Oh nggak ada, ls-l. Kita cek dulu yang tadi file baru. Nah dia kan beda kan, tadi kan yang F2 ini kan belum kita apa-apain ya, dia itu masih default ya, tadi belum ada perintah. Nah defaultnya itu dia awalnya itu rw, oh udah kita ubah sih ya sepertinya ya. Defaultnya itu kira-kira coba ya saya bikin default ya, touch F4 aja, touch F4. Tapi sudah kita change defaultnya, udah kita ubah sih ya. Ya seperti itu ya, sepertinya berubah ya ini tadi kan beda ya, ada rw tadi setahu saya itu pada awalnya itu, kita lihat di atas ini aja ya. Nah awalnya itu rw read to write untuk
user, dan read write untuk group, dan read saja untuk order. Setelah kita ubah menggunakan 027, sekarang berubah seperti apa? Berubahnya seperti ini. Jadi seperti ini ya. Read to write untuk user, read saja untuk group, dan gak ada untuk order. Ya sepertinya seperti itu. Ini tergantung angka yang kita masukkan ya. Kalau misal kita masukkan 777 gitu, mungkin semuanya jadi executable ya mungkin. Atau read to write ya. Coba langsung Yumas 007, coba Yumas 077 kok 007 Yumas ya. Lalu touch X files ls-l mana X files. Nah, dia itu 077, dia jadinya cuma read to write pada user. Seperti itu. Oke, saya langsung lanjut ke latihan saja ya. Di sini ada lakukan 3 cara berbeda untuk setting izin akses ke file atau directory menjadi RRR ya. Sebenarnya seperti itu. Langsung saja saya lakukan. Di sini nama filenya apa? Di sini nggak dikasih tahu ya nama file awalnya ya. Berarti saya langsung saja lakukan. Apa ya, kita bikin file ya, kita file latihan saja ya, kita langsung touch ya, touch. Tapi tadi kita defaultnya beda ya, kita default touch gak apa ya, file latih 1.txt nya muncul. Lalu kita cek dulu file latih 1.txt ya, kita cek dulu ya. Nah tadi seperti itu karena defaultnya udah kita ubah ya. Lalu kita coba kita ubah pakai angka ya, kita pakai angka, kita semot dulu. Berarti kalau pakai angka itu 444 seperti ini. Kita file latih 1, nama file kita ya, latih 1.txt. Kalau 444 ini tuh berarti dia itu apa ya, read only ya, sepertinya read only ya. Coba ls-l yang file latih 1. Nah dia itu seperti ini. Oh read ya, ya benar ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau 444 yaitu jadi read saja untuk semuanya ya. Ini tuh apa, user, untuk user itu cuma bisa nge-read, kalau group itu cuma bisa nge-read, kalau order itu cuma bisa nge-read. Lalu kita coba pakai cara lain ya. Kan tadi kan kita udah pakai angka, coba kita pakai sama dengan. Tadi kan di atas ada yang pakai sama dengan ya, tadi di percobaan saya coba. Mana tadi semot ini kan pakai 444, saya ubah jadi pakai sama dengan. Berarti A sama dengan R al ya. Kita langsung semuanya. Kalau saya ngetik satu-satu nanti bakal semuanya bisa langsung A ya. Kalau A itu langsung semuanya satu, langsung kita cek lagi. Nah dia masih RRR ya, meskipun sebelumnya emang RRR ya, tapi kalau kita set lagi ya RRR, mau gimana lagi ya. Atau mungkin kita set dulu ke yang lain, baru nanti kita ubah jadi RRR. Coba A sama dengan W ya, nanti WWW semua ya, jadi WWW semua. Lalu kita coba jadi RRR lagi ya, seperti itu ya. Nah jadi RRR lagi. Nah coba saya ubah jadi apa, XX semuanya seperti ini. Lalu kita coba, nah tadi XX semuanya. Tadi kan ada 3 cara berbeda ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga
pakai yang ini ya, yang diketik satu-satu ya, bisa ya. Yang ini, yang Siamot ini kan A sama dengan X, tapi kalau A kan langsung semua, kok bisa kita set seperti ini, mungkin U sama dengan R ya. Jadi untuk U user itu kita set ke read ya, dan untuk group juga sama dengan R kita ke read, lalu O itu juga sama dengan read order ya. Saya gaskan, saya enter, lalu saya ls-l. Nah sudah read semua ya, sebelumnya kan X semua, sekarang udah read semua, seperti itu yang nomor 1. Oke, lanjut ke nomor 2. Buatlah suatu kelompok, kopikan bin sh ke home directory, ketik chmod plus sh, cek izin akses sh pada apa itu, pada daftar directory. Sekarang tanyakan ke teman satu kelompok Anda. Untuk mengubah ke directory Anda dan menjalankan program sh. Mungkin maksudnya ini ya user lain ya, mungkin ya, jangan teman satu kelompok, soalnya nggak berkelompok ini. Berarti coba apa ya, disuruh apa tadi sih, copy bin sh ke home directory. Berarti kita cp gini, cp atau bin atau sh, lalu ke home directory ya, ini sh gini, home itu kan yang swikle ini kan, lalu kita ubah ya pakai apa tadi, chmod plus s. Oke, kita turutin chmod plus s sh ya, lalu ls minus l. Nah seperti ini, ada s ya, ada. Ya harusnya ya kalau ada teman sekelompok ya, tadi kan bilangnya teman sekelompok ya, suatu kelompok. Kalau ada teman satu kelompok yang login dan eksekusi program .sh lalu ngetik perintah id ya, yang terjadi adalah efektif user ID-nya akan terbaca ya, akan terbaca sebagai user saya, sebagai selaku pemilik file, karena tadi sudah melakukan ini cp bin sh bla 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 ini ya, sebagai pemilik file, harusnya seperti itu. Dan dia itu akan terbaca sebagai user teman satu kelompok saya ya tadi, dan bukan user saya, harusnya seperti itu ya.
karena ada BTS yang membuat file berjalan ya, ini tadi file BTS ini ya, dengan yang membuat apa berjalan dengan hak akses pemilik file aslinya atau saya. Cuman nggak tahu ya kalau saya gimana caranya biar teman satu kelompok itu bisa buka ini ya. Saya coba pakai tamu ya, pakai user lain, ini sama saja ya hasilnya. Kita cek itu juga masih pakai ini, pakai UID dia. Oke, saya langsung lanjut saja. Hapus sh dari home directory atau apa ini setidaknya. Apa ini? Kerjakan perintah chmod -s. Ya udah sih. Kita tinggal kerjain rm aja ya, rmsh. Nggak ribet-ribet ya. Kita hapus, disuruh ngapus. Oke, selanjutnya modifikasi izin akses. Apa itu? Modifikasi izin akses home directory Anda sehingga sangat privat. Cek apakah teman Anda tidak dapat mengakses directory Anda, kemudian kembalikan izin akses ke semula. Sangat privat berarti apa? Simak 700 berarti 700 ya, ini kan saya saja, berarti yang grup itu tidak diizinin ya. 7 kan user ya, user grup 0 dan other 0, berarti kalau begini itu nanti ls-ld untuk directory ya dari home ya, seperti ini ya. Jadi ini tuh kita punya semua akses, tapi yang lain itu nggak punya akses apa-apa gitu ya. Ini sudah sangat privat ya ini menurut saya. Kemudian kembalikan izin akses ke semula ya. Sama saya semula berarti apa? 755 ya, chmod 755 ya. Kalau cek, nah ini semulanya seperti ini ya, bla bla bla. Lalu yang group itu ada xr, executable dan read ya. Untuk yang apa ini, yang order itu execute aja, seperti itu. Langsung lanjut ke percobaan 5. Ketikkan umas 000 dan kemudian buatlah file yang bernama word.txt yang berisi beberapa kata hello world. Lihat izin akses file, apa yang terjadi sekarang. Ketikkan umas bla 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 dan buat file bernama word 2. Apakah perintah tersebut lebih berguna? Ya, ini sama seperti percobaan tadi ya. Ini kalau ini mah sama saja ya. Umas 000 kan kita set ke semua ya, kita semuanya kita set 0, lalu kita bikin echo, kita coba hello world ya, hello world aja ya, kita apa hello world, kita pakai string tanda kutip 2, lalu kita belokkan output ke word.txt. Coba kita ls-l word, aduh salah, word.txt harusnya ini rw kita ngeset ke rw ya, karena kalau kita tadi pakai 000 ya. Lalu apa tadi apa, lupa saya. 000 ya, kalau 000 berarti apa, read write semua ya, read write. Umas 022, coba umas 022. Lalu apa tadi, buatlah file bernama word2.txt. Apakah perintah tersebut lebih berguna? Nah, maksudnya lebih berguna itu seperti apa? Saya bentar ya, pakai yang tadi aja itu hello world 2 ya, seperti ini. Lalu ls-l word2.txt. nah dia itu jadi yang 2 itu apa ini, R aja ya, read aja ya berarti.
nol kan RW, kalau 2 itu read aja. Apakah perintah tersebut lebih berguna? Maksudnya lebih berguna itu saya tidak paham ya gimana. Harusnya yang 022 ini tuh lebih guna ya, tanaman ya, karena kita itu pemilik ya, hanya pemilik yang bisa modifikasi gitu. Kalau saya set ke 000 tadi kan orang lain bisa ngeset juga kan, yang di grup dan order kan bisa ngubah. Nanti kan jadinya di otak adik sama orang lain. Kalau kita pakai yang 022 kan yang bisa ngubah kita aja ya, ini write ya, write-nya kita aja, yang lain cuma read doang ya, jadi lebih privat gitu maksud saya, daripada nanti di otak atik orang ya. Menurut saya lebih guna yang 022. Ngapain kita bikin file pribadi kalau ujung-ujungnya bisa diedit orang lain ya, seperti itu ya menurut saya. Oke, langsung lanjut ke latihan 6 ya. Di sini apa ini? Bola file yang bernama hello.txt pada home directory menggunakan perintah cat u hello.txt. Tanyakan ke teman Anda untuk masuk ke home directory Anda dan menjalankan apa itu tail -f hello.txt. Sekarang ketikkan berapa baris dalam hello.txt, apa yang terjadi pada layer teman Anda. Apa ini? Coba aja sih ya. Cat u, jadi kan perintahnya cat -u, kita belokkan objek ke hello.txt gini. Lalu apa ini? Tanyakan ke teman Anda untuk masuk ke home directory Anda dan menjalankan tailf hello.txt. Coba ini kah? Ini kan kita pakai terminal lain ya. Apa ini? Sutomo. Seperti ini kah? Bentar. Ini ya, tail -f hello.txt. Ini kayaknya maksudnya itu disuruh ngecek nanti ganti nggak kalau kita cek pakai user lain gitu ya. Coba di sini tes, kita masukin tes ya. Oh ganti ya, ini kita pakai user yang pertama ya, ini user vbox user. Kita buka ini, kita ngisi ya pakai cat itu memunculkan ya, karena outputnya kita belokkan ke hello.txt. Kita isi tes, coba kita isi tes 3 kali ya, tes 3 kali. Nah ternyata di POV yang mungkin saya ibaratkan teman saya ya, padahal ini saya sendiri, saya pakai user lain, dia itu ganti di sini di user lain ya. Oh bisa begitu ya. Tapi di sini bisa ngedit nggak ya? Di teman saya bisa ngedit ya. Coba saya cek nih ya. Hello world aja ya, hello world. Coba cek di, oh beneran muncul. Oke, ternyata seperti itu ya. Berarti ini bisa live ya, live secara langsung ya, ini bisa ngecek secara langsung ya. Oke, sekian mungkin dari praktikum saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata atau mungkin ada perkataan yang kurang mengenakan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dari praktikum 8 tentang manajemen file kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.